Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 19 Juli 2025. Renungan hari ini berjudul Pelayanan yang Terbatas. Firman Tuhan kita ambil dari Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ada seorang YouTuber yang aktif memproduksi konten-konten video tentang kegiatannya dalam melayani para gelandangan di India. Biasanya dia menemukan seseorang gelandangan yang sedang tertidur di jalanan, seperti di dekat rel kereta api dan tumpukan sampah yang sangat kumuh. Baju dan celana para gelandangan itu sangat kotor, bahkan robek. Rambutnya pun acak-acakan. Orangnya juga terlihat kurus dan lemah. Sudah pasti orang-orang seperti itu sangat berbau, karena terlihat sangat jorok akibat tidak pernah mandi. Lalu YouTuber tersebut datang menghampirinya, serta pelan-pelan menyentuhnya dan membangunkannya. Kemudian ia meminta gelandangan tersebut untuk dimandikan. Pertama-tama ia mencukur habis rambut dan jenggot gelandangan tersebut, lalu memandikannya. Ia menyabuni orang tersebut, membersihkan semua kotoran di tubuhnya, dan membilasnya dengan air galon yang telah disediakan. Setelah itu orang tersebut dihanduki, lalu dipakaikan pakaian yang baru. YouTuber tersebut kemudian mengambil cermin besar dan disuruhnya orang itu bercermin dengan penampilan yang baru. Ia sangat kaget melihat dirinya di cermin. Sudah bersih, rapi, dan harum. Dan dari wajahnya terlihat bahwa dia sangat bahagia. Video-video YouTuber tersebut dalam memandikan para gelandangan menuai banyak pujian. Tetapi ada juga yang mengkritik. Ada yang berkata, kenapa gelandangan itu hanya dimandikan? Menurutnya gelandangan itu butuh pekerjaan. Hal ini memang benar. Tetapi dengan memandikan gelandangan, YouTuber tersebut telah berkontribusi, memberi kebahagiaan kepada mereka. Bahkan memberi contoh kepada orang lain untuk diikuti. Ada juga yang mengkritik kenapa YouTuber tersebut hanya memandikan gelandangan di India. Menurutnya bukankah di tempat lain masih banyak gelandangan yang perlu dimandikan? Tentu hal itu benar. Tetapi YouTuber tersebut pasti punya keterbatasan. Dia tidak mungkin bisa menjangkau semua negara. Bukankah orang lain yang ada di negara tersebut bisa melakukan hal yang sama? Kita harus ingat apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Setelah orang Samaria tersebut menolong orang yang dirampok, dia membawa orang tersebut ke penginapan untuk ditangani lebih lanjut dan tentunya dengan lebih baik. Orang Samaria itu membayar pengobatannya, bahkan akan membayar jika ada tagihan lain ketika ia pulang. Hal ini menunjukkan keterbatasan orang Samaria untuk merawat orang yang menjadi korban perampokan tersebut. Demikian kita dalam melayani Tuhan. Tidak semua kita bisa melakukan sendirian, dan tidak ada orang yang dapat mengerjakan segalanya. Mengambil bagian dalam sebuah pelayanan di bidang apapun, sekecil apapun, hal itu sudah cukup bagi kita. Kata-kata bijak, sekecil apapun pelayanan yang kita jalankan itu jauh lebih baik daripada tidak melayani sama sekali. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, sekecil apapun pelayanan yang aku jalankan, ajar aku untuk tetap setia dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.